Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufair Riza dengan NIM 17045210008. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS praktik anggaran perusahaan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diminta untuk susunlah anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak, anggaran produksi dengan stabilitas produk. Ketiga itu susunlah anggaran stabilitas persediaan, susunlah anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi produk dan persediaan. Di sini kita akan bahas dulu dengan cari anggaran penjualan menggunakan metode rata-rata bergerak. Kita bisa lihat dari tabel historis penjualan diminta untuk mencari TW1, TW2, TW3, TW4 dari tahun 2019. Cara mencari TW1 2019 yaitu dengan membagi 4 TW sebelum TW1 2019 dibagi 4. Jadi untuk mencarinya itu TW1 2018 ditambah TW2 2018 tambah TW3 2018 ditambah TW4 2018 dibagi 4. Begitu pula dengan TW2 itu dengan membagi 4 TW sebelum TW2 dibagi menjadi 4 dan seterusnya. Lalu di total perkiraan harga jual tas 2019 yaitu harga jual per unit pada tahun 2018 250.000 mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 25%. Jadi harga jual per unit 2019 yaitu 250.000 dikali 125 per 100 yang menjadi 312.500. Di sini kita akan membuat anggaran penjualannya. Penjualan pada TW1, TW2, TW3, TW4 sama seperti di atas yaitu 100.000, 110.000, 117.500, 116.875 dengan total 444, 375 dengan harga jual 312.500 per TW. Lalu untuk mencari penjualannya itu dengan harga jual per unit dikali penjualan yaitu 312.500 dikali 100.000 untuk TW1. Lalu di total. Yang kedua, diminta mencari anggaran produksi dengan stabilitas produk. Penjualan pada TW1, TW2, TW3, dan TW4 sama seperti yang di atas. Di soal ada keterangan persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000 dan persediaan awal barang jadi sebesar 300.000. Jadi untuk mengisi yang lainnya dengan cara penjualan ditambah persediaan barang jadi, yaitu hasilnya total barang jadi yang dibutuhkan sebesar 469.375 lalu dikurang dengan persediaan awal barang jadi 30.000 dan hasilnya jumlah barang jadi yang akan diproduk. Lalu untuk mencari TW1 dari jumlah barang jadi yang akan diproduk tinggal dibagi saja menjadi 4 dan yang lainnya tinggal menyesuaikan. Untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan pada TW1 dengan cara jumlah barang jadi yang akan diproduk ditambah dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 109.844 tambah 30.000, jadi 139.44. Dan untuk mencari persediaan akhir barang jadi dengan cara 139.844 dikurang dengan penjualan yaitu 100.000. Dan untuk TW2, persediaan akhir barang jadinya, persediaan awal barang jadi TW2 sama dengan persediaan akhir barang jadi TW1. Jadi tinggal kita copy saja. Dan untuk mencari ini, total yang dibutuhkan tinggal dijumlah dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan persediaan awal barang jadi. Untuk mencari persediaan akhir barang jadinya, tinggal dikurangkan saja total barang jadi yang dibutuhkan dikurang dengan penjualan. Begitupun seterusnya untuk mengisi TW-TW selanjutnya. Lalu kita ke stabilitas persediaan. Anggaran produksi menggunakan stabilitas persediaan. Untuk di kolom penjualan pada TW1, TW2, TW3, TW4 sama saja seperti yang di atas. Dan ada keterangan persediaan akhir 25.000 dan persediaan awal barang jadi 30.000. Untuk mencarinya, stabilitas persediaan sama dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi 4. Itu 30.000 dikurang 25.000 dibagi 4 sama dengan 1.250. Pertama kita harus total ini. Penjualan total 443.375 ditambah 25.000
sama dengan total barang jadi yang dibutuhkan, yaitu 469.375 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 30.000 menjadi 439.375. Dan untuk persediaan awal barang jadi yaitu 30.000. Untuk TW2 dikurang dengan stabilitas persediaan 1.250 menjadi 28.750. Lalu dikurang lagi oleh 1.250 menjadi 27.500, dan TW4 pun juga dikurang dengan stabilitas persediaan 1.250 menjadi 26.250. Nah, karena kolom ini sudah terisi, kolom persediaan awal barang jadi sudah terisi, untuk kolom persediaan awal barang jadi TW2 itu sama dengan persediaan akhir barang jadi TW1, begitupun seterusnya. Lalu untuk mencari total tinggal dijumlahkan saja penjualan per unit ditambah persediaan akhir barang jadi. Kita mencari anggaran pemakaian bahan baku dan pembelian. Dengan menggunakan di sini kita akan membahas dengan stabilitas produksi terlebih dahulu. Untuk kain per triwulan yaitu 1984. Itu dengan yang ini. Untuk surnya yaitu 0,5, karena kain di sini standar pemakaian bahan bakunya 0,5 per meter. Dan untuk mencari harga per meter ada di atas pun, yaitu 50.000 per meter. Dan untuk mencari kebutuhan bahan baku yaitu tinggal jumlah total produksi dikali dengan SUR atau standar ukuran atau standar pemakaian bahan baku. Jadi 109.844 dikali 0,5 menjadi 54.922. Untuk mencari biaya pemakaian bahan baku tinggal dikalikan saja kebutuhan bahan baku dikali harga per meter. Itu 54.922 dikali 50.000 menjadi 27.461, 2.746.100.000. Dan untuk benang pun sama saja sebenarnya. Total produksi per triwulan dikali SUR kita lihat di atas, dan harganya 20.000. Kemudian kebutuhan bahan bakunya dengan cara produksi dikali standar pemakaian bahan baku. Dan standar pemakaian bahan baku itu dapat segini. Lalu dikalikan untuk mencari biaya pemakaian bahan baku tinggal dikalikan harga. Untuk mencari biaya pemakaian bahan baku dengan cara kebutuhan bahan baku dikali dengan harga. Lalu kita akan mencari anggaran pembelian bahan baku dengan stabilitas produksi. Ini di sini kita akan membahas anggaran pembelian bahan baku jenis kain terlebih dahulu. Data ini diambil dari total ini. Iya. Jadi kalau pemakaian bahan baku diambil dari kebutuhan bahan baku kain. Lalu persediaan akhir bahan baku. Lalu di soal ada keterangan persediaan awal bahan baku untuk kain yaitu 4.000 dan benang 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Jadi untuk mencarinya yaitu 4.000, setiap per triwulannya naik 10%. Jadi tinggal kita kalikan saja 4.000 dikali 110 per 100. Lalu triwulan 3 juga begitu, 4.400 dikali 110 per 100, dan berikutnya juga. Karena di sini kita akan mengisi persediaan akhir bahan baku. Karena persediaan akhir bahan baku yaitu persediaan akhir bahan baku TW1 sama dengan persediaan awal TW2, yaitu tinggal kita pindahkan saja. Begitupun juga dengan TW2, persediaan akhir TW2. Lalu untuk kebutuhan untuk
Untuk total kebutuhan bahan baku kita cari dengan cara pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Dan untuk jumlah pembelian bahan baku itu dengan total kebutuhan bahan baku dikurangin persediaan awal bahan baku. Jadi untuk TW1 59322 dikurang 4000 itu 55.322. Harga per meternya 50.000, jadi total pembelian bahan baku tinggal jumlah pembelian bahan baku dikali 50.000. Dan untuk TW seterusnya caranya sama saja, tinggal lakukan seperti TW1. Untuk anggaran pembelian bahan baku dengan stabilitas produksi dengan jenis bahan baku benang, sama saja kita ini ngambil data pemakaian bahan baku dari sini, kebutuhan bahan baku, dan di soal ada keterangan persediaan awal bahan bakunya sebanyak 1200 dan mengalami kenaikan 10%. Jadi tinggal kalikan saja 1200 kali 110 per 100 dan seterusnya. Untuk persediaan akhir bahan baku TW1 kita bisa ambil dari persediaan awal bahan baku TW2 karena itu sama saja, dan seterusnya. Untuk total kebutuhan tinggal kita tambahkan saja pemakaian baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Jadi 109,844 ditambah 1320 menjadi 111,164 111,184. Untuk jumlah pembelian bahan baku tinggal dikurangkan saja total kebutuhan bahan baku. Total kebutuhan bahan baku dikurang dengan persediaan awal bahan baku. Dan harga sudah ada di soal, yaitu sebesar 20.000. Untuk mencari total pembelian bahan baku, gampang saja, tinggal dikalikan saja jumlah pembelian bahan baku dikali harga. Kita bisa lihat ini dia hasilnya. Lalu kita di sini akan cari anggaran pemakaian bahan baku stabilitas persediaan. Produksi kita ambil dari sini, dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Lalu SUR standar pemakaiannya ada di soal 0,5 untuk jenis kain. Harga per meter juga ada di soal 50.000 dari jenis kain. Kebutuhan bahan bakunya yaitu tinggal SUR dikali produksi. Itu 49.375 untuk TW1. Untuk biaya pemakaian bahan bakunya tinggal harga per meter dikali kebutuhan bahan baku. Nah, untuk TW selanjutnya juga sama, cara mencarinya seperti itu. Untuk benang pun juga sama, kita ambil data dari yang di sini, dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Lalu SUR-nya ada di soal, yaitu 1. Harga per meternya juga ada di soal 20.000. Untuk mencari kebutuhan bahan baku TW1 tinggal dikali saja produksi kali SUR. Itu ini hasilnya. Lalu untuk mencari biaya pemakaian bahan baku tinggal harga dikali kebutuhan bahan baku. Seperti ini. Lalu untuk kolom D, anggaran pembelian bahan baku menggunakan stabilitas persediaan, yaitu per triwulan pemakaian bahan baku kita bisa ambil dari sini jumlah kebutuhan bahan baku per triwulannya kita ambil. Untuk persediaan awal bahan baku sudah dijelaskan di soal, yaitu 4.000 dan mengalami kenaikan 10% di setiap triwulan seperti ini. Dan untuk persediaan akhir bahan bakunya kita tinggal ngambilnya dari persediaan awal. Untuk persediaan akhir bahan baku TW1 kita bisa ambil dari persediaan awal bahan baku TW2. Dan untuk TW2, persediaan akhir TW2 sama, kita bisa ambil dari persediaan awal TW3. Itu pun seterusnya. Untuk mencari jumlah bahan baku yaitu kita tinggal kurangkan total kebutuhan. Untuk mencari total kebutuhan bahan baku kita tinggal jumlahkan pemakaian bahan baku tambah persediaan akhir. Dan untuk mencari jumlah pembelian bahan baku tinggal dikurangkan total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Dan untuk mencari total pembelian bahan baku dengan cara jumlah pembelian bahan baku dikali dengan harga per meter. Dan untuk benang kita bisa ambil dari kebutuhan bahan baku itu seperti ini per triwulan, dan persediaan awal sudah dijelaskan di soal 1.200, naik 10% setiap triwulan menjadi triwulan kedua 100.320. Untuk persediaan akhir bahan baku triwulan 1 kita bisa ambil dari persediaan awal bahan baku triwulan 2.
Itu pun seterusnya. Untuk cari total kebutuhan, kita tinggal jumlahkan saja pemakaian bahan baku ditambah persediaan air bahan baku. Dan untuk mencari jumlah pembelian bahan baku, tinggal kita kurangkan saja total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Dan untuk mencari total pembelian bahan baku dengan cara jumlah pembelian bahan baku dikali harga. Itu seperti ini, lalu di total. Dan untuk soal 3, kita sekarang cari soal 3. Instruksi dari soal 3 yaitu hitunglah BOP dari rincian data tersebut. Hitunglah beban non-produksi, hitunglah komponen biaya produksi langsung. Hitunglah alokasi biaya overhead pabrik untuk tiap departemen. Jelaskan manfaat penyusunan dari anggaran BOP. Jelaskan yang dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi. Jadi pertama kita cari data apa saja yang termaksud apa saja yang termaksud biaya overhead pabrik. Itu satu, pembelian material tidak langsung. Untuk sini yang dimerahkan itu yang berarti tidak masuk terdalam biaya overhead pabrik. Nah, yang warna putih tidak diwarnai itu termasuk biaya overhead pabrik. Kita bisa lihat ini data-datanya. Pembelian material tidak langsung dengan total 40.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 90 juta. Beban perbaikan mesin 20 juta. Beban depresiasi mesin 35 juta, beban depresiasi gedung pabrik 40 juta, biaya administrasi pabrik 7 juta, biaya listrik, biaya utilitas 30 juta dan 15 juta, biaya penyedia bagian produksi yaitu 20 juta, biaya lembur tenaga kerja pabrik tidak langsung 8 juta. Dan lalu di sini kita total itu hasilnya 305 juta. Dan untuk mencari beban non produksi itu yang sudah itu ada beban gaji divisi penjualan, beban depresiasi aset tetap kantor pusat, beban bonus karyawan untuk promosi produk, beban listrik kantor pusat, beban utilitas kantor pusat, beban promosi, beban sumbangan karyawan kantor pusat, biaya makanan kantor pusat. Ini total dari beban-beban tersebut dari soal. Lalu kita total. Yang ketiga kita mencari biaya produksi langsung. Yang termasuk biaya produksi langsung yaitu pembelian material langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya lembur tenaga kerja langsung. Seperti yang di soal, cuma hanya ada itu tinggal kita catat saldonya dan kita jumlahkan. Dan untuk alokasi biaya overhead pabrik tiap departemen, alokasinya itu untuk departemen 1 30%, untuk departemen 2 40%, untuk departemen 3 30%. Itu tinggal dikalikan saja. Untuk mencari totalnya 30% dikali dengan biaya overhead pabrik yaitu 305 juta. Jadi 91.500, 40% sama, tinggal dikalikan saja 305 juta menjadi 122 juta, dan departemen 3 pun sama. Lalu dijumlah. Kelima yaitu manfaat menyusun biaya overhead pabrik. Yang pertama, memberi informasi rincian alokasi biaya. Kedua, mengelola dan mengawasi pengeluaran di luar produksi. Yang ketiga, menjadi dasar penentuan strategi perusahaan untuk depannya. Yang keempat, dapat menentukan harga yang tepat agar tidak mengalami kerugian. Dan yang keenam, apa yang akan dilakukan manajemen dalam menyusun BOP jika ada mesin yang tidak produktif. Jika mesin tidak produktif lagi, sebaiknya mesin tersebut tidak dipergunakan lagi demi kelancaran produksi, dan manajemen harus mengeluarkan biaya perbaikan mesin atau manajemen dapat menyusun mesin tersebut dan anggaran tersebut dapat dimasukkan saat menyusun biaya overhead pabrik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.